Tuhan, kata malaikat itu. Juma bilang, iya saya akui anak Maria adalah Mesias dan Tuhan. Sekarang apakah Juma sesat? Jawab. Kalau Juma, Bang. Kalau saya, kan saya beda sama. Ya, makanya saya tanya dulu, apakah Bang Juma sesat ketika dia mengakui anak Maria adalah Mesias, Tuhan? Nggak tahu itu. Yang saya tanyakan sekarang. Nah, jujur dulu. Kamu jujur. Sebelum kamu bertanya lebih lanjut, saya minta kejujuran kamu. Ketika Bang Juma mengakui anak Maria adalah Mesias, sesuai Lukas 2 ayat 11, dan juga adalah Tuhan dan Juru Selamat, apakah Bang Juma sesat? Kalau menurut saya, kalau memang nyata di Bang Juma mengatakan anak Maria itu Tuhan. Cek video saya ada. Itu tuh salah. Sesat nggak? Ya bukan sesat, salah. Nggak, jujur. Kalau salah berarti sesat nggak? Sesat sama salah itu tuh. Nggak, kalau salah sudah pasti sesat nggak? Kalau salah belum tentu sesat, Bang. Nah, sekarang kamu mengakui anak Maria adalah Tuhan seperti pernyataan Juma? Kalau saya tidak mengakui anak Maria Tuhan. Ketika Bang Juma mengakui anak Maria adalah Mesias dan Tuhan, apakah Juma sesat? Salah, dia itu bukan sesat. Bilang aja sesat gitu, jangan malu. Sama salah beda, Bang. Arti Abang pernah sekolah nggak? Bilang aja sesat gitu. Kamu takut kamu takut kamu digeruduk sama API ya. Tapi saya tidak bisa mengatakan orang itu sesat atau gimana, mungkin salah gitu. Mungkin apa? Salah dia. Kalau ada orang mengatakan, kalau orang Islam mengatakan anak Maria itu Tuhan, kalau menurut saya bukan Tuhan. Ya, tapi Juma bilang Tuhan. Itu kan sepakat? Juma. Ini kan yang bertanya saya, Bang. Oke, apakah kamu lebih hebat dari Juma? Saya tidak mengakui, saya kan sudah saya bilang saya bukan Ustaz atau gimana. Ketika kau mengatakan Juma salah, apakah kamu lebih hebat dari Juma? Abang, pertanyaan saya nggak dijawab. Abang kenapa? Enggak, gini. Ketika kamu mengakui Juma mengatakan sebuah kesalahan, apakah kamu lebih hebat dari Juma? Setiap manusia itu walaupun sehebat apapun orangnya, Bang, pasti ada salah. Kesalahan. Nah, Juma salah nggak mengakui Yesus adalah Tuhan? Mungkin salah dia gitu. Jangan mungkin, salah nggak? Mungkin salah gitu loh. Jangan mungkin, salah nggak? Abang ini aneh deh. Kadang kenapa disangkut, kan yang bersalah saya. Yang bertanya kan saya kayak Abang. Abang, kalau menurut saya, kalau Tuhan Yesus, kalau Tuhan itu bukan manusia, kalau Tuhan Abang Yesus itu kan anak Maria, berarti manusia gitu loh. Anak Maria adalah Tuhan, sungguh-sungguh manusia dan sungguh-sungguh Tuhan, betul? Tidak. Kalau menurut saya tidak. Juma bilang Tuhan. Mana coba ikan mana videonya kalau Juma mengatakan anak Maria itu Tuhan. Jangan Abang cuma mengada-ngada gitu loh. Oke, saya tunjukkan ya. Sebenarnya gini loh, tadi itu saya dari awal udah bilang saya tidak mau melibatkan orang lain. Kamu buka video saya, kamu turun, kamu buka video saya di bawah ya di live ini. Nanti di situ perdebatan saya dengan Juma, di situ Juma mengakui Yesus anak Maria adalah Tuhan. Kamu buka. Oke, nanti saya buka. Saya nggak mau memperpanjang ini masalah ini. Nanti saya buka itu, kalau memang betul nanti saya akui. Katanya kau nonton. Iya, saya berdebat dengan Juma. Iya, nanti saya buka lagi, saya pastikan lagi. Sekarang tuh saya bertanya gitu loh. Abang kan tadi silakan. Kata Abang tadi kan ada Bang Zuma mengatakan anak Maria itu Tuhan, dan orang Kristen kan mengakui itu Tuhan. Kalau saya pribadi sih saya enggak. Ya, oke, berarti Juma salah. Emangnya ada dalil. Intinya berarti Juma salah. Kenapa Abang nggak mau mendengarkan pertanyaan saya? Kan yang masuk saya di sini ingin bertanya. Juma salah. Oke, kamu udah bilang Juma salah. Terus? Ya setiap manusia pasti ada salah, berkata nggak ada yang benar gitu loh. Jadi mungkin ada salah gitu kan kalau mengatakan anak Maria itu Tuhan gitu loh. Kalau apa? Salah, udah sesat. Nah, terus? Nah, kalau bagi saya ada nggak dalilnya udah kutunjukkan tadi, kau udah baca sendiri kan? Mengatakan kalau anak Maria itu tuh Tuhan gitu loh.
Oke, saya buka ya. Saya buka ya. Kalau anak Maria, malaikat ngomong, kamu percaya nggak? Malaikat siapa yang ngomong? Ya, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel, emangnya ada malaikat Gabriel? Ya, kalau di kalian kan beda dengan ajarannya Yahudi juga kan beda, makanya nggak kenal malaikat Gabriel itu apa. Nggak, intinya malaikat ngomong, kamu percaya nggak? Siapa? Malaikat yang ngomong, kamu percaya nggak? Kalau kalau ada dalilnya malaikat yang ngomong saya percaya, tapi kalau nggak ada Oke, dalilnya silakan saya kamu baca. Dari sini, lalu baca, jangan bisik-bisik, bisik-bisik cinta, baca. ini malaikat apa nih yang bertanya? Ngomong dulu, baca dulu. Kan kau bilang malaikat itu, yang penting malaikatnya ngomong, saya percaya. Coba baca. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar seluruh bangsa. Ini malaikat apa yang bertanya nih? Jangan dulu, intinya dulu, baca dulu. Kemudian hari ini baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Telah lahir apa? Kristus Apa ini? Tuhan Disebut sebagai juru. selamat. Sekarang Terus? malaikat ngomong, percaya? Iya, malaikat apa ini? Nah, udah. Malaikat yang ngomong. Iya, malaikat Tuhan apa di dulu? Kota Daud. Makanya Juma mengakui malaikat Gabriel, udah dibilang dari tadi. Udah dibilang dari tadi malaikat Gabriel. Nggak masuk akal. Oke, nggak masuk akal. Sekarang saya tanya kamu. Ketika malaikat Gabriel memberikan kabar gembira kepada Maria, ada saksinya. Bahkan 3 orang Majus dari timur datang menemui Bunda Maria dan Santo Yosef pada saat itu. Sekarang saya tanya kamu ya. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di dalam Gua Hiro, siapa saksinya? Siapa yang lihat? Kan tadi di awal sudah saya bilang, Bang, saya bukan ustadz. Jadi kamu hanya mau bertanya iman saya? Bukan, mau bertanya, kan kata Abang tadi itu. Kan saya bertanya tadi itu, yang pertama saya kan mengatakan kalau dalam Al-Quran kami kan ada kalau Tuhan itu Esa. Dia mengatakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah bisa juga di surat Al-Ikhlas ada juga itu mengatakan kalau memang dia itu Tuhan, wajib sembah dia Tuhan yang Esa. Kalau di Abang kan nggak ada Yesus. Oke, gini. Aku adalah Yesus. Ketika Tuhanmu, gini. Ketika kamu mengatakan Tuhan kamu itu Esa, dan ketika kau mengatakan Tuhan kamu itu Maha Kuasa nggak? Iya, Maha Kuasa, Maha segalanya. Oke, Maha Kuasa, Maha segalanya. Oke. Sekarang, apa yang sudah diperbuat sama Tuhan kamu? Ya, pernah nggak Tuhan kamu berjalan di atas air atau membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Ya, kalau soal itu saya nggak tahu. Bilang wallahu alam, Bang. Saya kan cuma bertanya. Bilang dulu wallahu alam, Bang, gitu. Enggak. Bilang wallahu alam, mereka nggak tahu saya. Gitu. Masa gini. Masa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha segalanya tidak bisa membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Kok Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad kekasih Allah enggak? utusan Allah, sama dengan Nabi Isa. Saya tanya, kekasih Allah enggak? Iya, yang saya tahu cuman Nabi Muhammad itu utusan Allah, itu aja. Ya, utusan Allah dan kekasih Allah enggak? Nggak tahu saya itu. Yang saya takut berbicara yang tahu. Enggak, menurut udah berapa lama kamu jadi Islam? Saya tanya, udah berapa lama kamu jadi Islam? Sejak lahir. Oke, sejak lahir kamu pernah dengar nggak Allah membangkitkan orang mati lewat Nabi Muhammad? Tidak. Oke, sejak kamu lahir pernah nggak kamu mendengarkan Allah menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh bisa berjalan lewat Nabi Muhammad?
Tidak ada. Kalau untuk penyembuhan itu, Oke. kenapa Ti- dia telat? tidak Kalau sembuh berarti ya tidak ada. Tuhan gitu loh. Di mana maha kuasa Allah kamu ketika dia tidak bisa menyatakan diri lewat mujizat-mujizat lewat kekasihnya yaitu Nabi Muhammad. Di mana kuasa Allah? Udah banyak buktinya kalau banyak orang yang sembuh. Siapa yang pernah disembuhkan oleh Nabi Muhammad? Banyak. Satu aja. Salah satunya bukan Nabi Muhammad. Pokoknya saya meminta kepada Tuhan ketika saya lagi ada masalah, selalu ada disembuhkan gitu loh. Kalau ada penyakit, kalau ada hal-hal yang apalah gitu, selalu Tuhan menyembuhkan saya gitu loh. Oke. Kamu berdoa. Iyalah, meminta kepada Tuhan gitu loh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu iman kamu, ya udah saya hargai iman kamu. Saya hargai iman kamu. Nah, kayak itu Bang. Jadi Terima kasih. nah Oke, jadi udah kamu jangan tanya iman saya lagi. ya udahlah, iman Abang berarti Udah nggak usah imani framing. saja Bang, imani saja. Ya, kamu yang imani saja udah, jangan saya. Harusnya. Udah, saya hargai kok iman kamu. Sangat saya hargai. Sebenarnya saya itu kakak saya juga kan juga Kristen, jadi saya itu malas mempermasalahkan agama gitu loh. Jadi Oke. nah Kakak kamu yang mana, Bang? Kakak kamu yang mana? kakak ipar saya. Kakak ipar kamu Kristen. Nah, Oke. jadi saya itu kalau kita itu saling menghargai, nggak boleh kita itu saling menyalahkan agama. Nah, kalau Saya udah hargain kok. boleh, kalau Saya untuk hargain. pertanyaan boleh. Contoh kayak gini saya tadi bertanya kan. Kalau di dalam surat kami kan ada Tuhan mengatakan dia itu Tuhan gitu. Kalau dalam kitab Abang kan tadi sudah Abang tunjukkan kalau itu tuh memang kepercayaan Abang gitu loh kan. Ya udah, saya udah hargain kok kamu. Intinya kamu berpikir, saya ajak kamu berpikir, teman. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Segalanya tentu bisa melakukan segala sesuatu lewat kekasihnya, lewat nabinya. Ya. Yesus bisa berjalan di atas air, membangkitkan orang mati, orang buta dia sembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan. Bukti bahwa Allah kami Maha Kuasa dan Maha Segalanya. Iya. Sama sebenarnya kalau Abang kan menurut Abang itu kan ya Udahlah Bang, Tuhan udah. Intinya orang-orang sakit. Kalau kami banyak intinya gini Bang, intinya Bang, kamu nggak bisa buktikan bahwa Nabi kamu pernah membangkitkan orang mati. Kalau untuk membangkitkan orang mati itu tuh nanti di alam kubur kayaknya Bang. Kalau di dunia ada orang sekarang Nabi kamu ada di mana? Kalau Nabi saya sekarang ada di surga. Di mana Nabi kamu ada di surga? Buktinya, surah apa? Ada di surga pokoknya. Iya, surah apa yang menyatakan surah dalam Al-Qur'an? Saya tidak gini. Semuanya, tapi saya tahu. Gini Bang. Kalau Nabi Abang di mana sekarang? Oh, di surga dong Bang. Nih, saya tunjukkan. Yesus di mana sekarang? Kan Yesus kata Abang dibangkitkan. Ya, di surga Bang. Dia sudah di surga Bang. Nih Bang, saya tunjukkan datanya Bang ya. Nah, Yesus di surga, sedangkan yang memegang kunci surga itu adalah Nabi Muhammad. Kok udah di surga aja dia? Kata siapa? Imani saja. Kata siapa? Ya ada dalilnya. Saya nggak malas buka-buka apa. Saya bukan ustadz. Saya nggak menguasai semuanya. Aduh, gimana kita mau diskusi Bang? Kalau kamu nggak ada dalilnya Bang. Ini Bang, Matius pasal 28 Bang ya. Ini Bang ya, saya tunjukkan kepada Abang ya, biar Abang nggak. Nih. Kalau di sini tuh saya lihat. Nih Bang, sabar Bang, sabar. Abang baca Bang. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga dan di bumi. Oke, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus? Oke, sekarang Yesus di mana ini? Yesus mendekati mereka dan berkata, sekarang Yesus di mana? Telah diberikan segala. Sekarang di mana? Sekarang Yesus ada di mana? Dan di bumi. Enggak, saya tanya, sekarang Yesus di mana? Berkuasa di mana? Di sorga katanya.
Oke, jadi yang berkuasa di sorga itu siapa? Nabi Muhammad. Sesuai ayat itu, kalau Nabi Muhammad berkuasa, coba kamu tunjukkan di mana datanya dia berkuasa di sorga. Kalau saya tidak bisa menunjukkan data, saya nggak hafal semuanya, Bang. Kan udah dibilang dari awal. Saya sebenarnya malas berdebat. Berarti gini, begini. Keyakinan saya kan saya Berarti, cuma ya bertanya. dengar dulu. Dengar. Berarti kamu nggak bisa menunjukkan datanya. Iya, Kalau kalau semuanya diskusi saya nggak nggak bisa bisa. pokoknya bang ya. Maafkan saya bang ya. Ya terima kasih. Kalau diskusi tanpa data itu berat. Ya teman-teman bantu repost ulang live.